Hai teman-teman, kali ini kita akan mempelajari tentang pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda, serta konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Dalam membahas materi kali ini, pasti kita banyak menemukan panas dan dingin. Sebelum mempelajari lebih lanjut, kita perlu mengetahui pengertian dari suhu. Suhu adalah suatu besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda yang diukur. Untuk dapat mengetahui panas atau dinginnya benda, kita perlu menggunakan alat ukur, sehingga benda yang diukur dapat terukur secara akurat. Biasanya, alat yang digunakan untuk mengukur adalah termometer. Berikutnya adalah kalor. Pengertian dari kalor adalah suatu bentuk energi yang pindah karena terdapat perbedaan suhu. Secara alamiah, kalor berpindah dari benda yang mempunyai suhu tinggi ke benda yang mempunyai suhu terendah. Satuan yang menyatakan kalor adalah joule dan kalori. Kita juga perlu mengetahui perbedaan dari keduanya. Perbedaan kalor dan suhu dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Bisa dibaca ya. Lalu pahami kata-katanya, serta diingat pula perbedaannya. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita memiliki dua buah panci yang sama, disebutkan panci X dan panci Y. Panci X berisi 100 gram air, sedangkan panci Y berisi 200 gram air. Suhu air dalam dua panci tersebut adalah sama. Apabila kedua air ini dipanaskan dengan panas yang sama, maka panci yang Y akan memerlukan kalor yang lebih banyak daripada X. Itu berarti kalor sebanding dengan massa. Selanjutnya, pengaruh apa saja sih yang mempengaruhi kalor terhadap suatu benda? Yaitu ada dua perubahan yang akan terjadi akibat pengaruh kalor terhadap suatu benda. Di antaranya adalah berikut ini. Simak ya. Yang pertama yaitu pengaruh kalor terhadap suhu, yaitu ada dingin, panas, serta hangat. Contohnya yaitu ketika air panas ditambah dengan air biasa, maka menjadi air hangat. Contoh kedua yaitu ketika air panas ditambah dengan air dingin, maka menjadi air biasa. Dari yang kita lihat tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik maupun turun, karena kalor bisa berubah atau berpindah dari suhu yang tinggi menuju suhu yang rendah. Gambar tadi adalah contoh bahwa kalor dapat mengubah suhu benda. Air yang dingin memiliki suhu yang rendah, sedangkan air yang panas memiliki suhu yang tinggi. Apabila keduanya dicampur, maka campuran itu akan menghasilkan suhu yang baru. Air yang dingin akan berubah meningkat suhunya karena menerima suhu panas dari air yang bersuhu tinggi, sehingga akan menghasilkan air yang bersuhu hangat. Selanjutnya, kita bisa mencoba dengan percobaan menyelidiki kalor dapat mengubah suhu benda. Yang pertama yaitu ada alatnya 1 ceret, 2 kompor. Bahannya ada air. Cara kerjanya, tuangkan air ke dalam ceret, letakkan ceret di atas kompor. 3. Nyalakan kompor. Dan keempat, amati apa yang terjadi pada air tersebut. Selanjutnya yaitu yang kedua, kalor dapat merubah wujud benda. Wujud benda ada 3 macam, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang pertama yaitu benda padat. Benda padat yang berada di sekitar kita adalah contohnya tanah, batu, kayu, logam, dan buku. Sifatnya, bentuknya selalu tetap meskipun tempatnya berpindah-pindah. Isi atau ukurannya tetap, permukaan berbeda-beda, tidak dapat dimampatkan, tidak dapat
mengalir pula. Yang kedua yaitu benda cair. Benda cair yang ada di sekitar kita, contohnya yaitu air, minyak, susu, dan kecap. Sifatnya mengikuti bentuk wadahnya, menekan ke segala arah, bergerak ke segala arah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Permukaan benda cair selalu mendatar, meresap melalui celah-celah kecil. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu benda gas. Berbeda dengan benda padat dan cair, gas sulit diamati dan hanya gas-gas tertentu yang dapat dilihat. Misalnya, asap kendaraan merupakan benda gas yang dapat dilihat. Kalor dapat merubah wujud benda dalam beberapa cara, yaitu menyublim, menguap, mencair, membeku, mengkristal, dan mengembun. Warna merah untuk memerlukan kalor, sedangkan warna putih adalah melepaskan kalor. Yang pertama yaitu mencair. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud dari zat padat menjadi cair. Proses ini membutuhkan atau menyerap kalor. Contoh mencair adalah es batu yang dipanaskan akan meleleh atau mencair. Susu coklat yang dipanaskan akan mencair, dan yang terakhir yaitu gula, jika dipanaskan akan mencair. Yang kedua yaitu membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud dari zat cair menjadi padat. Pada proses ini adalah melepaskan kalor. Contohnya yaitu membekukan air yang didinginkan di freezer akan menjadi es batu. Coklat cair apabila didinginkan akan menjadi padat, dan lain-lain. Yang ketiga adalah menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Proses ini adalah membutuhkan atau menyerap kalor. Contohnya yaitu menguap adalah air yang dipanaskan akan menguap. Spiritus yang dibiarkan terbuka akan menguap, dan lain-lain. Yang keempat yaitu mengembun. Mengembun adalah suatu peristiwa perubahan wujud dari zat gas menjadi zat cair. Proses ini adalah melepaskan atau membuang kalor. Contohnya yaitu mengembun adalah pada waktu pagi hari. Terdapat titik embun di atas daun. Pada dinding gelas yang berisi es akan terdapat butiran-butiran air karena ada pengembunan, dan lain-lain. Yang kelima yaitu menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Proses ini membutuhkan atau menyerap kalor. Contoh menyublim adalah kapur barus yang menguap akan menjadi kecil dan hilang. Mengharum ruangan akan menguap dan menjadi kecil dan habis, dan lain-lain. Yang keenam yaitu mengkristal atau deposisi. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud dari zat gas menjadi zat padat. Proses ini melepaskan kalor. Contoh mengkristal adalah hujan salju. Gas karbon dioksida yang didinginkan akan menjadi padat, dan gas oksigen yang didinginkan akan menjadi padat. Kesimpulannya yaitu peristiwa yang melepaskan kalor adalah membeku, mengembun, dan mengkristal. Sedangkan peristiwa yang membutuhkan atau menyerap kalor adalah mencair, menguap, dan menyublim. Kita juga perlu mengetahui faktor penyebab perubahan wujud benda, yaitu ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan wujud benda, diantaranya yaitu 1. Dibakar atau pembakaran. Contohnya ketika kertas dibakar maka akan merubah wujud benda dari bentuk, bau, dan warnanya. Yang kedua yaitu dipanaskan. Contohnya ketika lilin dibakar maka lilin akan mengalami perubahan wujud benda menjadi cair karena meleleh. Yang ketiga yaitu dibiarkan pada udara terbuka. Contohnya adalah es batu. Jika es batu dibiarkan maka lama-kelamaan akan mencair. Yang keempat yaitu pendinginan. Contohnya yaitu dalam pembuatan es batu, yaitu dari benda cair yang kemudian merubah menjadi bentuk padat. Selanjutnya yaitu kita perlu mengetahui faktor yang mempengaruhi perubahan wujud. Yang pertama yaitu jumlah zat. Semakin banyak jumlah zat, maka perubahan wujud dalam benda akan menjadi semakin sulit. Yang kedua yaitu suhu.
Semakin tinggi suhu, maka proses perubahan akan semakin cepat. Yang ketiga yaitu ukuran. Semakin kecil ukuran, maka semakin mudah ukuran wujudnya. Yang terakhir, kita akan mempelajari tentang konsep perpindahan kalor. Ada 3 cara kalor mengalami perpindahan, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Berikut pemahaman dan penjelasan tentang konsep perpindahan kalor. Yang pertama yaitu konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor melalui sebuah zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat karena adanya perbedaan atau selisih suhu. Kemampuan menghantarkan panas setiap benda berbeda, bergantung pada jenis bendanya secara konduksi yang berbeda pula. Bahan yang mampu menghantarkan atau menyalurkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Bahan yang sulit atau mungkin tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Contohnya yaitu bahan konduktor adalah logam, timbal, aluminium, baja, emas, perak, dan tembaga. Sedangkan contoh bahan isolator antara lain yaitu plastik, bata, styrofoam, dan kayu. Yang kedua yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dari suatu zat disertai perpindahan partikel zatnya. Contohnya, ketika kita memasak air, tidak hanya pada bagian bawah air saja yang terasa panas, namun air di bagian atasnya ikut terasa panas. Terdapat perpindahan panas yang lain pada air tersebut yang disebut konveksi. Yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Contohnya, ketika berjalan di luar rumah pada siang hari, maka akan merasakan panasnya matahari yang terkena pada kulit. Kalor yang sampai ke bumi melewati ruang hampa di mana ruang tersebut tidak ada materi yang memindahkan kalor baik secara konveksi maupun induksi. Perpindahan kalor dari matahari sampai ke bumi inilah yang dinamakan radiasi. Berikut ini adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari pada konveksi, konduksi, atau radiasi dalam kehidupan sehari-hari ketika kita sedang memasak air. Pada konveksi, partikel zat air yang panas akan mengalir ke panci yang digunakan sehingga panci akan panas. Pada konduksi adalah panas pada panci akan mengalir kepada gagang sehingga kalor mengalir pada gagang panci tersebut dan akan merasa panas pada gagang panci tersebut pula. Pada radiasi, panas dari api akan menjalar pada tangan kita yang ketika kita memasak air memegang panci tersebut, tangan kita akan memegang panci tersebut pada gagangnya. Tanpa disadari, panas dari api menjalar ke tangan kita sehingga tangan kita juga akan merasakan panas. Oke teman-teman, kita sudah selesai mempelajari tentang pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda serta konsep perpindahannya. Apakah kalian memahami atau masih bingung? Jika masih bingung, bisa ditanyakan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.